Perkenalkan, nama saya Silvia Agustino, NIM 114190104 dari Blok 4, Praktikum SIL. Di sini saya akan menjelaskan terkait acara ke-9 Praktikum SIL. Oke, langkah pertama kita membuka Global Mapper, lalu open our own data files. Lalu kita setelah input data dinasnya, lalu projection-nya udah sesuai ini grafik, lalu klik OK aja. Jika sudah ini, lalu selanjutnya itu kita open control center di sini. Ya, lalu kita klik di bagian ini, select, lalu modify layer positionnya, lalu OK. Nah, di sini kita select projection. Nah, pada select projection ini, habis itu mengganti projectionnya menjadi UTM. Jangan lupa ya. Nah, jika udah kita OK, kita yes, habis itu kalau udah OK, nah langsung kita close, lalu kita klik file, lalu habis klik file itu kalau nggak salah ya klik export, kita klik export vector data, raster and elevation data. Nah, setelah itu kita klik export yang XYZ grid. Nah, kita klik, lalu kita ke export dot-nya, lalu kita draw a box. Di sini kita akan menggambar, lebih ke arah itu sih, bikin draw box-nya. Yang kita memilihnya sesuai, tidak kekecilan, tidak terbesaran. Nah, di sini saya memilih yang warnanya bermacam-macam. Ada warna merah, kuning, hijau, di langit, yang biru. Jika sudah, oke. Jika sudah oke, sudah kita nge-save ini pada folder yang sudah kita buat. Di sini saya sudah membuatnya. Nah, lalu jika sudah, kita input nama filenya dengan nama XYZ grid, lalu kita save aja. Selanjutnya, jika sudah selesai pada bagian global mapper ini, selanjutnya kita dapat melanjutkan pada bagian kita berpindah aplikasi ke server. Oke. Saya pause dulu. Kita sudah di aplikasi server nih. Oke, selanjutnya itu kita klik file, ya kan? Lalu terus klik open, lalu kita masuk input data XYZ grid yang tadi sudah kita save dari global mapper. Kita ganti dulu tipe filenya menjadi all file agar terlihat, lalu kita open. Nah, jika udah kita klik OK aja di sini. Oke. Lalu jika sudah, kita klik file lagi di sini, lalu save as. Untuk save as-nya kita taruh lagi, kita ganti namanya data grid. Jangan lupa tipe filenya diganti BLN. Lalu di save. Tidak lama kita pause. Selanjutnya kita klik pada bagian plot 1. Dan lupa ini kita ya udah memang ini. Terus kita klik grid data di sini. Sudah, lalu kita input file data grid PLN tadi. Kita open. Bukan open attribute table ya. Terus jika udah, kita oke. Nah, di sini udah terdapat ini. Kalau udah sebentar ada not responding. Oh, nggak jadi. Oke, jika udah kita close aja nih. Lalu selanjutnya kita klik contour di sini. Kontur lah bahasa Inggris. Lalu setelah itu kita klik levels. Kita open.
kita open. Jika sudah, kita open tadi, lalu klik 3D Surface, lalu kita input data grid-nya, kita open. Nah, jika sudah, maka akan terlihat seperti ini. Keren kan? Nah, terlihat bagus di sini. Lalu selanjutnya kita dapat mengubah-ubahnya nih, trackball, klik kanan. Kita ubah biar terlihat dari sisi samping 3D. Jika sudah, ya cukup lah. Kita select aja. Terus langkah selanjutnya kita klik kanan pada bagian petanya. Lalu kita add to map. Nah, di sini setelah add to map itu kita klik konturnya. Konturnya mana ya? Bentar, kok nggak ada ya? Nah, tadi kita klik kanan di sini, lalu add to map, lalu kita klik konturnya. Lalu kita input data tadi. Maka akan muncul konturnya seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita klik di sini. Di sini lalu kita ke bagian level, selalu di bagian ininya kita checklist show labels untuk memunculkan indeks konturnya. Lalu ke sini kita ke bagian 3D surface-nya, lalu kita turun. Kita ganti menjadi remap to. Nah, selanjutnya maka akan muncul koordinatnya. Ya, seperti itulah. Nah, terus langkah selanjutnya kita sobeskan pada bagian ini agar terlihat warna abu-abu, menjadi abu-abu pada bagian pinggir. Nah, untuk ke bagian atas kita dapat memunculkan checklist show color-nya di sini untuk memunculkan ini ketinggian elevasinya. Lalu kita mengganti-ganti terlebih dahulu pada bagian ini. Major control-nya kita ganti jadi 4. Interval konturnya kita juga ubah. Di sini kita dapat mengubah untuk major konturnya. Major konturnya kita ubah 0,2. Di bagian ini minor lebih kecil daripada major konturnya. Nah, lalu kita dapat mengubah fontnya juga. Di sini kita ubah menjadi Times New Roman. Lalu jika udah. Lalu selanjutnya jika sudah, kita ke bagian 3D surface. Ini kita dapat mengganti warnanya sesuai. Di sini saya menggunakan eksplorasi saja. Exploration. Nah, agar terlihat warna seperti ini. Jika sudah, untuk fill propernya kita dapat ganti agar warnanya tidak abu-abu. Gimana warnanya? Seperti itu. Ya, tadi ada kesalahan pada bagian major kontur, kita ubah warnanya menjadi warna orange. Lalu untuk ketebalannya kita 0,01 aja. Lalu untuk pada bagian minor kontur sama, colornya kita ubah menjadi orange. Lalu ketebalannya kita nolin aja. Nah, jika sudah, pada bagian labelsnya kita ubah font tadi sudah.
Jika sudah, kita klik bottom axis. Lalu setelah kita klik bottom axis, title text-nya kita ubah menjadi X koordinat title text-nya. Kita ubah menjadi X koordinat. Nah, lalu pada bagian ya kita sama ini tadi, kita fontnya kita ubah juga menjadi Times New Roman. Sebenarnya untuk penggantian font ini opsional, tapi di sini saya mengganti saja. Nah, jika sudah, pada bagian left axis selanjutnya, setelah left axis kita title text-nya kita ubah, left axis kita ubah titelnya Y koordinat. Ya sudah, fontnya jangan lupa sama tadi seperti tadi diubah menjadi TNR. Ya sudah, selanjutnya pada bagian Z axis. Title text-nya kita ubah. Title text-nya pada bagian Z axis kita ubah menjadi elevation. Elevasi. Nah, di sini kita dapat merapikan atau gimana mengatur-ngaturnya. Kurang lebih hasil yang didapatkan seperti ini. Kita dapat mengatur tadi trackball untuk mengatur posisinya. Jika sudah, dapat klik share saja. Jika sudah, dapat kita save. Tekan save as. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.